di sini akan menjelaskan mengenai seberapa Pancasila aku. Izin memperkenalkan diri, nama Indah Dwi Sapitri, absen 18. Izin memperkenalkan diri, nama Diva Aprionita, absen 9. Izin memperkenalkan diri, nama Nimadia Octavia Nama Putri, absen 27. Izin memperkenalkan diri, nama Guna Mufadia, absen 4. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan atau pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Tantangan dalam Pancasila yang pertama adalah efek globalisasi yang memasukkan budaya asing pada bangsa Indonesia dan banyak ditiru. Padahal budaya asing tersebut tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Yang kedua, kondisi geografi Indonesia yang berbeda menyebabkan pembangunan yang tidak merata. Yang ketiga, pembangunan sarana yang tidak merata menyebabkan kesenjangan sosial antara pulau-pulau yang ada di Indonesia. Yang keempat, kemajuan pendidikan Indonesia sehingga banyak kemajuan pendidikan di pulau lain yang tertinggal. Strategi menyelamatkan Pancasila dalam upaya menjaga dan menguatkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat dapat dilakukan dengan tiga hal, yaitu melalui pendekatan budaya, internalisasi di semua level pendidikan, dan penegakan hukum terhadap hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Pertama, nilai-nilai Pancasila perlu dikuatkan dengan pendekatan budaya. Pemerintah melalui Kemendikbud harus menyusun strategi yang tepat, efektif, dan partisipatif tanpa paksaan. Yang kedua, penguatan nilai-nilai Pancasila di sektor pendidikan. Generasi muda adalah masa depan bagi ideologi Pancasila. Saat ini, paparan ideologi radikal mulai mengancam generasi muda kita. Pemerintah perlu memikirkan strategi yang efektif agar nilai-nilai Pancasila terinternalisasi dengan baik dalam kurikulum pendidikan nasional. Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yakni sebagai berikut. Sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa yang mengandung nilai ketuhanan. Yang kedua adalah sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai kemanusiaan. Sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia mengandung nilai persatuan. Sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung nilai kerakyatan. Sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung nilai keadilan. Nilai Pancasila pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa menerapkan nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, membina kerukunan hidup antar sesama manusia. Yang kedua, tidak melakukan penistaan agama. Penistaan terhadap agama adalah perilaku menghina atau merendahkan agama seperti melakukan pembakaran rumah ibadah. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling menghormati dan menjaga kebebasan orang dalam beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila memiliki lambang rantai emas bermata persegi dan bulat yang berkaitan satu sama lain dengan latar belakang warna merah. Sila kedua Pancasila mengandung nilai kemanusiaan. Contoh penerapan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari adalah pertama, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, warna kulit, kedudukan sosial, dan lainnya. Yang kedua, sikap membantu orang yang mengalami kesusahan tanpa pilih kasih. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mengasihi antar sesama manusia. Yang keempat, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila memiliki lambang pohon beringin dengan latar warna putih. Sila ketiga Pancasila mengandung nilai persatuan. Contoh pengamalan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari antara lain: yang pertama, mengembangkan sikap saling menghargai keanekaragaman budaya. Yang kedua, membina hubungan baik dengan sesama unsur bangsa. Yang ketiga, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan
hak orang lain. Yang kedua, peduli dan membantu mengurangi penderitaan yang dialami orang lain. Yang ketiga, menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong. Yang keempat, tidak melakukan yang merugikan kepentingan umum. Yang kelima adalah mendukung kemajuan yang merata dan keadilan sosial.